Lo sholat, siapa yang lo sembah? Tuhan lo. Gak bisa dilihat, gak bisa diraba, gak bisa dipegang. Gue curiga lo gak punya Tuhan. Oh iya ya, gue juga gak bisa ngeliat otak lo, gue gak bisa ngeraba otak lo, gue gak bisa nyentuh otak lo. Berarti lo gak punya otak dong. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Vila Erta, umur saya sekarang jalan 19 tahun. Ini kisah saya memeluk agama Islam. Jadi waktu itu awalnya sebenarnya udah lama dari SMP. Dari SMP tuh saya kan kalau dibilang ikut kegiatan gereja gitu udah aktif memang, kayak misdinar, terus ya kayak kor-kor gereja gitu. Terus kayak sekolah, di situ saya disuruh ngerangkum catatan sama guru. Nah, di dalam rangkuman saya baca ada bagian yang bilang Tuhan itu satu, Yesus itu utusan Allah. Dari situ saya mikir, pas udah SMA, saya SMA di SUPM. Di situ asrama dan di situ mayoritas kebanyakan yang Islam. Waktu saya sekamar sama teman saya, dia dari Natuna, namanya Bina. Nah di situ kita tuh awalnya kayak apa sih? Dia tuh selesai sholat. Saya nanya, Bina, nggak capek? Waktu itu bulan puasa. Bina nggak haus ke bolak-balik ke masjid puasa? Nggak cia kan? Kok Bina mampu? Mampulah kata dia kan. Ini enggak berat benar kok kata dia. Udah gitu dari situ saya mulai belajar, nanya-nanya tentang Islam itu apa, kayak mana. Terus dia kayak ngajarin saya dari buku-buku, kayak dari video-video gitu, kayak Dr. Zakir Naik. Dari situ dia ngajarin saya. Terus dia bilang kalau dia mau belajar tentang Islam, belajar dari buku. Itu jalannya udah lurus kayak gitu. Jadi waktu SMA saya udah sering ikut kayak apa sih? Udah sering ikut belajar tentang Islam, nanya-nanya ke guru-guru Islam, udah belajar banyak. Tapi kayak cuma pengenalan aja sih Islam itu gimana. Saya waktu itu tinggal sama orang Islam, sama teman saya. Situ saya lihat dia rajin sholat segala macam. Hati saya tuh kesentuh lagi gitu. Dia sholat 5 waktu dalam 1 hari itu mampu, sedangkan saya seminggu cuman sekali, itu pun cuman 2 jam. Itu kayak mau bangun pergi ke gereja aja malas. Dari situ saya belajar lagi tentang Islam. Ada keinginan mau masuk Islam, tapi saya belum berani karena memang keluarga saya taat agama di Kristen. Keluarga saya pun keras, kayak dari keluarga mama, nenek terutama itu paling keras. Jadi saya belum berani. Sampai saya kerja udah sekitar 7 bulanan. Dari situ saya nekatin niat saya bulatkan niat saya pergi ke Kementerian Agama. Di situ saya minta diislamkan. Tapi dari orang Kementerian Agama waktu itu belum berani karena katanya saya kan waktu itu masih 18 tahun. Belum cukup umur kata dia. Itu harus minta tanda tangan orang tua dulu. Kalau mau langsung sendiri itu harus 21 tahun kayak gitu. Saya sempat diam jadinya. Orang tua saya enggak ngizinin, Pak, kata saya bilang. Dia pun jadi kayak dia bilang ya nggak apa-apa kalau gitu kata kan, kita bantu kamu islamin kata dia kan, tapi setelah ini kamu minta tanda tangan orang tua kamu kata dia gitu, karena kita nggak bisa nunda niat baik kamu kata dia gitu. Jadi hari itu saya lupa hari tanggal berapa, tapi sekitar 2 bulanan yang lalu saya udah mualaf. Nah, situ saya masih diam-diam dari keluarga.
saya cuman kasih tahu ke papi. Waktu itu saya bilang ke papi terima, kalau itu memang jalanmu, kamu tenang di situ, di agama itu ya jalankan nak, kata dia. Jadi saya sama papi yang tahu. Kebetulan memang papi sama mami udah pisah, udah cerai. Papi sama mami udah cerai, udah beda daerah. Jadi saya pun lebih akrabnya sama papi. Saya kasih tahu papi semuanya, saya di sini ngapain, kayak mana keadaan saya, agama saya. Papi terima. Situ saya senang setidaknya dari salah satu keluarga saya ada yang dukung. Kalau untuk mami waktu itu saya masih diam-diam, paling saya cuma bilang mami memang udah tahu karena dari SMA dia udah tahu gelagat saya, dari kayak belajar banyak tentang Islam. Saya dari SMA udah memang kalau balik ke rumah itu kan pasti kayak saya kan asrama, balik ke rumah paling kayak hari raya gitu. Dan di rumah tuh masakan pasti ada yang namanya babi. Jadi kalau setiap saya pulang tuh saya jadi kayak punya alasan nggak makan ayam sama makan babi. Jadi kalau cuma menghindar babi kan keluarga curiga. Jadi saya bilang saya nggak bisa makan ayam sama babi. Kenapa? Soalnya gatal-gatal, kata saya bilang. Jadi saya alasannya kayak gitu. Nah dari situ tuh mami tuh udah mulai curiga dah kan. Soalnya saya pun kalau diajak sembahyang udah jarang mau. Lebih banyak tertarik kalau azan. Nah, saya mulai tuh matikan TV kalau di rumah. Jadi tuh kayak diam gitu kan dengerin azan. Nah mami tuh mulai aneh sama gelagat saya. Jadi dia tuh kurang suka. Kalau kau memang waktu itu sebelum saya masuk Islam dia udah pernah ngomong, kalau kau masuk Islam kau bukan keluarga kami lagi, jangan takut mami lagi. Jadi semenjak saya udah Islam sekitar 1 bulanan mami belum tahu. Saya cuma diam-diam, saya cuma bilang kayak niat saya ada memang masuk Islam, mungkin dalam waktu dekat saya akan masuk Islam. Tapi padahal sebenarnya saya udah Islam waktu itu. Saya cuma melihat respon mami gimana, ya mami marah besar. Mami marah, ya bilang anak tak tahu diri segala macam, udah dibesarkan, malah udah dibesarkan, baru kerja, udah belaga, nak ngatur diri sendiri, kata dia kan. Nggak usah kau pulang ke sini lagi, kata dia, kau bukan keluarga kami lagi, kata. Itu saya baru ngomongin niat saya. Jadi saya sedih, aku tuh kayak pengen nangis gitu. Cuman ke depannya nih saya udah Islam tapi keluarga nggak ada yang mengakui gitu, nggak ada yang menerima. Jadi saya jadi diam ya, jalankan hari-hari saya kerja segala macam. Sampai waktu itu ada teman saya buat story tentang saya gitu kan. Rupanya teman saya berteman sama adik saya kan tinggal sama mami. Jadi ketahuan saya di situ pakai jilbab, udah Islam. Jadi keluarga tuh udah tahu semua, nenek semua udah tahu kan. Mami marah, mami nggak ada ngubungi, cuman adik saya ngubungi kakak ngapa masuk Islam, kata dia. Ngapa kakak bodoh, kata dia. Ngapa kakak terpengaruh agama orang, kata dia kan. Itu agama nggak bagus, kata dia. Agama kayak gitu itu banyak terorisnya, kata dia kayak gitu. Enggak deh, kata saya bilang kan. Jangan kayak gitu, jangan lihat dari orangnya, lihat di Islamnya, kata saya bilang kan. Ini niat kakak, kata saya bilang. Kakak tenang di sini di agama ini. Kakak ngerasa agama ini lebih baik, kata saya bilang kan. Udah adik saya nggak menghubungi saya segala macam, keluarga pun saya tahu, keluarga saya memang udah tahu, cuma mereka diam-diam. Sampai akhirnya saya udah jarang pulang, sebulanan lebih. Mami chat, ngapa nggak pulang kalau off kerja, gitu kan. Terus saya balas, emang mami mau nerima kakak, pulanglah, kata dia kan. Besok pulang, kata dia. Kebetulan besoknya saya off kan. Jadi nenekmu sakit, kata dia kan. Nenekmu kepikiran kamu, kata dia. Nah situ jadi saya tuh kayak kasihan. Jadi ya udah saya pulang dulu. Mungkin bisa diomongkan baik-baik. Tapi dari masih di Pontianak, saya tuh udah mikir, ini kemungkinan terburuk saya mungkin nggak balik lagi di Pontianak, mungkin ditahan. Dan ya sampai ke sana, sebelum sampai rumah dekat masjid, saya singgah sebentar di masjidnya. Waktu itu waktu zuhur. Jadi saya sempat sholat, itu tuh saya nangis ketakutan bergegar gitu. Nginjak rumah itu saya takut sekali.
Dia itu udah sholat, saya waktu itu bawa mukena sama sejadah. Nah, saya bawa mukena sama sejadah. Itu tuh saya simpan di jok motor waktu itu kan. Jadi udah sampai rumah, saya masih pakai jilbab. Waktu itu orang rumah lagi sepi, nenek saya lagi kerja, dia suka ke sawah gitu kan, jadi lagi nanam padi gitu kan. Jadi di rumah tuh cuma ada kakek, om, sama adik saya lagi tidur. Kakek itu kayak lagi jaga jemur padi di depan rumah. Jadi kakek tuh orangnya ya terserah kau lah gitu kan, jadi dia kurang gimana gitu. Jadi kalau saya pakai jilbab pun dia waktu itu nggak masalah, dia paling nanya ngapa masuk Islam udah gitu. Kalau om saya dia kayak kurang gitu juga, jadi kayak cacat mental, jadi dia kurang paham. Jadi saya masuk kamar pakai jilbab, adik saya bangunin, "Dek, kakak udah datang." Dia nangis. "Ih, bukan kakak adik," katanya, "kakak adik nggak pakai jilbab," katanya. Ya, tak lama mami datang. Mami tidak ada negur. Mami cuma diamin saya pun bingung mau ngomong kayak mana, cuman kayak sedih gitu kan, kayak datang ke rumah tak ada yang beliin, adik pun jadi diam, semua orang diamin, mami diam gitu kan. Tak lama datang nenek udah pulang, nenek duduk di dapur manggil saya, "Kia, sini dulu," duduk. "Udah masuk Islam?" "Ya, Nek." Saya bilang kan, "Apa kau masuk agama Islam? Apa kau masuk agama orang?" katanya kan. "Kau tuh dididik dari dulu makan babi," gitu. "Masih bodoh," gitu. "Itu niat villa, Nek." Kalau di rumah saya dipanggil Kia. "Niat Kia, Nek." Niat apanya?" katanya kan. "Bilang ya aku tuh ikut cowok," katanya. "Nggak ada, Nek, akan ada Kia, nggak ada ikut cowok," kata saya bilang kan. "Kau jangan nak masuk Islam." Sedih nenek kepikiran katanya. Nenek kepikiran semalaman nggak bisa tidur, katanya, pikirkan kau bodoh benar katanya kan. "Kau jangan masuk Islam lagi. Kalau kau masih mau jadi keluarga sini," katanya, "kau masih mau jadi nama kau masih ada di keluarga ini, kau jangan masuk Islam," katanya kan. "Kalau kau masih ngotot masuk Islam, udah kedua kau jangan nganggap dia kakak kau," katanya kan. Saya cuma diam, saya nggak jawab, saya diam nunduk, itu air mata saya udah menetes. Dia bilang, kau masih mau masuk Islam?" "Masih, Nek." "Masuk kan penjara kau kan, panggil ke polisi kau." "Nggak apa-apa, Nek." Karena saya tahu nggak ada hukum yang menjarakan orang pindah agama lain. Jadi lama, "Jangan kau masuk Islam ya." Dia ngomong panjang lebar, "Jangan masuk Islam, jangan masuk Islam ya." "Enggak, Nek, ya tetap di agama Kia." Saya bilang kan, "Lalu udah engkau nih," kata dia, "langsung kau udah usah pulang lagi ke Pontianak," kata dia. Kejut lah saya kan kerja. Jadi enggak, Nek, Kia tuh kerja, kata dia bilang kan. "Di sana Kia ada kerjaan, Kia punya tugas." Dia bilang kan, "Ini nggak bisa kayak gitu, nggak usah melarang-larang Kia," "Ini udah keputusan Kia." Itu dia langsung ngamuk, dia nampar saya, dia tolak kepala saya, dia bilang, "Anjing," gitu. Dia bilang saya anjing. "Lu usah aku nganggap jadi kakak kau," dia bilang adik saya. "Dia nih anjing, setan, bukan manusia." Saya ditampar berkali-kali waktu itu. "Anak setan," dia bilang, "nggak mau ikut ajaran orang, malah ikut agama kayak gitu. Apa kau masuk agama orang?" kan? "Anjing nih kayak gini lagi hidupnya, nggak punya otak."
di mana. Saya jadi mereka, saya jadi susah sholat, mau ibadah juga susah, mau ngapa-ngapa susah. Saya cuma diam di kamar. Nenek datang lagi ke kamar, saya cuma bisa nangis diam. Nenek cuma marah, nampar. Udah lama di situ yang saya punya cuma HP sama pegangan uang yang ada. Motor tuh udah ditahan, dan semuanya udah ditahan. Kayak pakaian saya juga udah diambil semua, jadi saya udah ada bawa pakaian lagi. Tas segala barang-barang saya yang untuk bawa kontainer lagi tuh udah bisa, udah ada gitu. Mami bilang, siapa yang masukkan ke Islam? Saya takut orang yang masukin saya Islam terus jadi di penjara gitu tanpa izin orang tua gitu kan. Dan saya bilang nggak ada, kakak Kementerian Agama, itu orang yang di Kementerian Agama yang bantu kakak sendiri. Bohong katanya, pasti ada yang ngajak, kalau ada yang ngasih tahu kan. Nggak ada, kakak sendiri, itu kan yang kakak. Kalau mami nampar lagi. Gini kan. Saya lupa aku ngomong kok, mami marah. Saya udah lama, saya punya HP di situ. Jadi itu saya hubungi semua teman-teman saya, orang-orang saya yang ada di Pontianak, tadi saya gimana. Jadi cuman itu. Jadi saya mau hubungi, waktu itu belum sempat hubungi papi, tapi teman-teman saya udah hubungi papi. Saya belum sempat hubungi papi, HP saya diambil karena mami waktu itu mami datang, mana HP kau katanya. Saya di kamar, saya cuma diam gitu, cuma diam nangis, tak tahu mau ngapa-ngapain. Mana HP kau katanya, kurang ajar banget. Kenapa kau ngadu-ngadu ke papi katanya kan? Tapi kau kadang mengizinkan kau masuk Islam. Mana HP kau? Saya situ panik karena di situ kayak harta saya cuma di HP-nya, terus minta tolong gitu kan, biar bisa bebas dari situ. Jadi itu tuh kayak mami sama nenek yang badannya besar, tenaganya kuat, berebutan HP sama saya waktu itu di kamar. Itu mami kayak nahan pala, nenek nahan tangan, sampai nenek gigit tangan saya. Jadi mami kepala saya, HP ini udah segenggam-genggamnya, saya kuat pegangnya masih ya, akhirnya lepas, keambil sama mami. Di situ saya benar-benar kayak jadi stres gitu. Saya teriaknya, mami balikin HP kakak, mami jangan, apa aja kayak gini sama kakak. Ini kan niat kakak, kita punya hak masing-masing memilih agama. Kakak ngerasa di sini benar nih, aku nggak kayak gitu. Mami dulu pernah bilang sama kakak kalau kita agama ini karena suatu hal ya mungkin memang itu udah takdirnya. Kenapa sekarang mami kayak gitu? Itu dulu mami mikir bodoh kata dia. Mami sayang nenek, makanya mami dengarkan omongan nenek kata gitu. Kau tidak sayang mami sama nenek, maka kau tuh bertindak sendiri kata dia. Tidak kayak gitu nih. Mami benar-benar marah, mereka semua marah. Assalamualaikum semuanya. Saya udah bisa pulang ke tempat papa saya. Jadi memang papa sama mama kan udah beda tempat tinggal, beda daerah. Jadi waktu itu dari awal kan memang papa saya udah nerima. Jadi waktu itu saya udah sempat pulang, ya rindu, saya pengen ketemu, pengen peluk, pengen cium. Jadi udah sempat pulang, udah sampai sana ketemu papa, udah pelukan kayak biasa. Papa nanya gimana kabarmu, gimana sekarang segala macam. Dia ndak ada sih mungkin untuk agama saya segala macam. Cuman waktu itu dia sebelum saya pulang dia pernah bilang gini, bukannya papi ndak nerima atau gimana, cuman ya kakak tau lah orang sini kan memang rata-rata udah kenal semua kan. Waktu itu papi bilang gini, kalau bisa nanti di sini kerudungnya agak dikurangin, makanya katanya kayak gitu. Terus saya mikir mas gimana tuh kurangin pakai kerudung kan, tapi saya paham sih maksud papi, maksud bapak saya. Udah enak mulut orang sini lain gitu dikit. Nenek juga semua di kampung papi udah ceritain, udah terima semua kata dia. Nenek, tante udah tahu semua, udah paham gitu dia.
ya memang jalanmu kayak gitu kan, kata dia, itu pilihanmu, kamu udah hatimu udah nyaman di agama itu, nggak ada larangan. Cuman kalau untuk kerudung ya lah kurang-kurangin. Jadi selama di sana saya nggak kemana-mana, paling kayak ngurus KTP. Kemarin sempat ngurus KTP tapi kesendat sih, waktu tuh kesendat gara-gara apa ya, lupa saya. KTP-nya masih, prosesnya masih lama, jadi saya masih butuh KTP waktu itu kan untuk cari kerja segala macam. Saya jarang keluar rumah, lebih sering di dalam rumah, ngabisin waktu sama istri papi yang sekarang sama anaknya. Ya kayak gitu, paling kalau keluar rumah saya pakai masker, ya masih kayak nutup dari orang sekitar lah, walaupun udah ada yang tahu, tapi kalau mereka lihat secara langsung kan. Kalau untuk mami sih sampai sekarang masih belum, tapi saya udah sering hubungi mami, walaupun tidak ada balasan, tidak ada jawaban, ya tidak apa-apa lah. Yang penting saya tidak ada niat kayak mau mutusin silaturahmi saya sama ibu saya, ya karena di Islam bukan nyuruh saya jadi durhaka, ngelupain orang tua saya dengan agamanya yang berbeda, enggak. Saya tetap menghubungi mami, berharap mami nerima keputusan saya, berubah pikiran segala macam. Ya walaupun masih belum ada respon, mami masih tetap bersikeras sama keputusan dia juga. Waktu tuh mami sempat ada sih chat saya, hubungi saya lewat WhatsApp. Dia bilang kayak gini, Kak Kia, kan saya di rumah panggil Kia, Kak Kia pulang ya, mami rindu, katanya. Saya tuh langsung pengen nangis tuh di chat kayak gitu tuh. Saya chat nggak pernah dibalas, kayak cuman di read ya, kayak benar-benar dah nggak mau, masa bodoh lah gitu kan. Tapi tiba-tiba dia chat kayak gitu, jadi kayak saking senangnya pengen nangis. Tapi waktu itu saya balas gini, kakak takut nanti kalau kakak pulang mami kayak kemarin lagi nahan kakak lagi, suruh kakak balik ke agama lagi. Jadi mami rupanya masih tetap bersikeras. Saya udah berubah keputusan, udah terima keputusan saya gitu kan. Rupanya masih ya sebatas itu chatnya, nggak ada lagi kelanjutan sampai sekarang. Paling kadang saya nanya gimana kabar adik segala macam kayak gitu. Saya berharap sih, doa saya, harapan saya, semoga walaupun cepat atau lambat keluarga saya terutama mami bisa luluh hatinya, terima keputusan saya, dan Allah berikan hidayah untuk mami keluarga. Cuman itu ya harapan saya. Bahagia dah kalau kayak gitu. Saya bahagia di Islam, banyak mengajarkan saya arti hidup, mendekatkan saya sama Allah, mengerti tentang ya hidup yang sesungguhnya. Islam is the best in my life.